Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rohmatul Fauzia selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam kelas G258 serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ujian akhir semester 1. Saya Lila Vita Dinastiawati, NPM 21013010088 akan mempresentasikan hasil esai yang berjudul Merajut Kerukunan dan Persaudaraan dalam Keberagaman Agama Masyarakat Indonesia dalam Perspektif Nilai Islam dan Pancasila. Untuk pendahuluan, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai keberagaman dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk keberagaman dalam memeluk agama. Di sini Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman pandangan hidup, dasar negara dan alat pemersatu bangsa Indonesia, sehingga seluruh kehidupan masyarakat itu diatur dalam Pancasila. Namun ada pihak yang menolak, salah satunya gerakan separatisme yang dilakukan oleh DITI. Semua ini berasal dari ketidakcocokan ideologi yang mereka anut dan menganggap ideologi mereka itu lebih baik, khususnya prinsip Islam. Jadi, apakah ideologi Pancasila itu harus diubah dengan ideologi lainnya? Untuk pembahasan, pertama kita akan mengetahui pengertian kerukunan dan persaudaraan. Menurut Paulus Wirotomo, kerukunan ialah menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat melalui berbagai konsep tertentu dalam upaya mempersatukan makhluk sosial, baik individu maupun kelompok, untuk memberikan rasa nyaman dan tentram. Persaudaraan adalah ikatan psikologi, ikatan spiritual, dan humanisme yang tumbuh dan berkembang amat dalam hati nurani setiap orang, melekat dan terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Keberagaman agama menurut perspektif nilai Islam. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa keberagaman itu merupakan suatu keniscayaan dan sudah menjadi realitas. Salah satunya ada Al-Maidah Yunus ayat 99. Ayat ini mengatakan bahwa Allah itu tidak memaksakan keimanan seseorang, karena keimanan itu datangnya dari dalam diri sendiri. Yang kedua, ada Al-Hujurat ayat 13. Ini mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari laki-laki, perempuan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa, namun hanya yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Untuk menyikapi keberagaman itu, Allah itu juga melalui firman-Nya di dalam Al-Quran itu memerintahkan untuk berperilaku baik dan adil kepada sesama manusia. Terdapat ayat Al-Quran yang pertama, Al-Maidah ayat 8. Di sini menceritakan tentang para sahabat Nabi Rasul, yaitu yang menegakkan hukum secara adil, baik kepada siapapun, dan jangan sampai tidak berperilaku adil itu hanya didasarkan pada rasa benci. Terdapat kisah ketika Ali bin Abi Thalib itu tidak mendapatkan kemenangan dari hakim karena tidak bisa menghadirkan sanksi atas klaimnya. Padahal saat itu ia itu tengah berselisih dengan kaum Yahudi. Yang kedua ada Al-Mumtahanah ayat 8-9. Di sini diceritakan bahwa bahkan dalam keadaan perang pun Islam itu tetap memerintahkan untuk menjaga akhlak kasih sayang dengan adanya dilarang untuk membunuh orang tua, wanita, anak kecil, serta dilarang menghancurkan rumah peribadatan. Nah, terdapat dua sikap yang dimiliki oleh setiap agama, yaitu yang pertama sikap eksklusif. Sikap ini memandang bahwa agama yang dia anut itu adalah agama yang paling benar. Nah, sikap ini tidak sepenuhnya salah karena menyangkut masalah akidah dan ibadah, sehingga tidak bisa dicampur adukan. Yang kedua, sikap inklusif. Sikap ini selalu menghormati dan menghargai umat agama lain. Hal ini menyangkut dalam menjalankan realitas kehidupan sosial yang mengakui keberadaan agama lain. Keberagaman agama dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. BPUPKI telah menetapkan Piagam Jakarta di mana Pancasila pada sila pertama itu masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, terdapat protes dari masyarakat timur sehingga diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini mengartikan bahwa begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa
Kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, bahkan juga animisme. Yang pertama, di dalam negara Indonesia itu tidak boleh terjadi pertentangan dalam hal ketuhanan dan atau anti agama. Tidak boleh ada paksaan agama, diskriminasi, dan dalam negara di Indonesia dibangun sikap toleransi yang tinggi terhadap agama yang berbeda. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, menjaga kerukunan hidup beragama, dan membantu semua agama yang diakui di Indonesia tanpa adanya pengecualian. Di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa negara Pancasila itu merupakan negara yang religius, di mana negara itu memfasilitasi setiap agama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Dan kita juga harus menumbuhkan sikap toleransi. Sebagai penutup, keberagaman merupakan sunatullah termasuk juga keberagaman agama. Islam dalam menyikapi keberagaman dengan cara berperilaku adil dan baik. Selain itu juga tolong-menolong, toleransi, dan saling menyayangi juga harus ditanamkan. Indonesia memiliki keberagaman agama, oleh karena itu dibutuhkan ideologi yang mengatur semua keberagaman itu. Yang pantas adalah Pancasila. Negara Pancasila adalah negara religius yang memfasilitasi dan melindungi perkembangan agama yang dipeluk oleh masing-masing orang tanpa paksaan, dan membedakan besar atau kecilnya jumlah pemeluknya. Jika Pancasila diganti dengan ideologi lain, maka itu tidak benar, tidak cocok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.